Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Rahman Atian selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian seni rupa desain. Kemudian yang saya banggakan teman-temanku Rombel A, program studi seni rupa konsentrasi DKV angkatan 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa halangan apapun untuk melaksanakan sesi presentasi proposal penelitian bertajuk pengaruh logo city branding Wonosobo The Soul of Java dalam meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo di media sosial oleh saya Agus Puji Pamungkas dengan NIM 24114210111. Latar belakang saya ambil itu meliputi yang satu, Indonesia itu terkenal dengan julukan Zamrud Khatulistiwa karena keindahan gugusan pulau yang hijau dan masih asri. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang penulis dari Belanda bernama Does Docker di jurnal Zainal terbitan 2016. Adanya pernyataan tersebut membuktikan bahwa julukan dapat memberikan identitas gambaran terhadap suatu wilayah. Dengan mengadaptasi konsep tersebut, maka kini berkembang menjadi istilah city branding atau branding kota sebagai media mempromosikan daerah. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 6 menyatakan bahwa kampanye pencitraan dalam hal ini berkaitan dengan branding menyatakan bahwa simbol dan logo Citra Indonesia. Berkaca dari situ, yang pertama kondisi geografis dan tipografi kultur tradisi masyarakat menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat luar untuk berkunjung ke Wonosobo. Mengadaptasi dari munculnya istilah branding Wonderful Indonesia, Kabupaten Wonosobo membuat branding yang diluncurkan pada tanggal 24 Juni 2018 dengan nama branding yaitu Wonosobo The Salt of Java. Namun sangat disayangkan menurut riset dan pakar pariwisata dari Universitas Santa Dharma Yogyakarta mengatakan bahwa perubahan pasca branding tersebut Kabupaten Wonosobo itu sangat minim. Jadi yang diharapkan itu adanya perubahan setelah adanya city branding di Kabupaten Wonosobo justru malah tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan adanya konsep city branding di mana city branding diharapkan itu merubah sektor ekonomi, merubah sektor pariwisata menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi khususnya di Wonosobo itu city brandingnya itu justru malah tidak berdampak sama sekali hanya sebagai titel ataupun tagline saja bahwa Wonosobo adalah the Soul of Java. Berkaca dari situ muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sih bentuk city branding Wonosobo The Soul of Java? Kemudian bagaimana implementasi penggunaan master branding logo terhadap media promosi Kabupaten Wonosobo? Kemudian sejauh mana branding Wonosobo The Soul of Java dalam membangun citra branding di media sosial dan inspirasi wisatawan untuk berkunjung. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka dikerucutkan menjadi tiga tujuan utama ya dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui bentuk logo dari city branding Wonosobo The Soul of Java. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat konsistensi lembaga pemerintah dalam menggunakan aset city branding Wonosobo The Soul of Java dalam upaya membangun citra kabupaten. Yang terakhir, menganalisis sejauh mana pengaruh city branding Wonosobo The Soul of Java dalam mempengaruhi persepsi dan daya tarik Wonosobo sebagai tujuan wisata di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teori yang pertama, city branding. City branding yaitu persepsi publik untuk mengacu pada bagaimana suatu merek atau entitas dipahami, dinilai, dan diinterpretasikan oleh audiens atau konsumen. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia di tahun 2019 yang meliputi yang pertama, citra merek atau brand image, yang kedua, persepsi konsumen, dan yang ketiga, penilaian subjektif. Dan yang kedua, menggunakan teori persepsi publik. Kaitannya dengan persepsi publik di media sosial, menurut Rizky Fauzi Rahman pada tahun 2021 dalam skripsinya menyatakan bahwa city branding merupakan strategi
instansi atau pemerintah daerah untuk mempromosikan daerahnya melalui destinasi wisata kepada masyarakat di luar daerah lainnya. Konsep city branding diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor wisatawan dan investor. Sebagai rujukan, tentunya sebelum sebelum melakukan penelitian, tentunya kita merujuk pada penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini, menggunakan tiga penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian bertajuk Pengaruh City Branding Purwakarta Istimewa terhadap City Image Kabupaten Purwakarta dalam Kepuasan Berkunjung Wisatawan Muda atau Youth Traveler. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran teori destination brand yang dikemukakan oleh Rosita Ros, Rositila dikemukakan oleh Rositila pada tahun 2012. Yang kedua, pengaruh city branding The Heart of East Java yang menemukan hasil dari penelitian bahwa faktanya city branding menemukan fakta bahwa saya city branding itu mempengaruhi minat dan kepuasan berkunjung ke Kabupaten Malang. Dan yang ketiga, itu bertajuk pengaruh city branding dan city image terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Dengan memiliki luaran, penelitian ini mengetahui bagaimana ketertarikan antara city branding dengan city image. Kerangka berpikir, menurut Dr. Ginanjar atau dalam bukunya RMC 2.0, kerangka berpikir itu meliputi topik, kemudian gap atau masalah, kemudian urgensi dari penelitian sehingga merucutkan tujuan. Nah, dalam tujuan itu terbagi menjadi kebaruan atau novelty dan kontribusi penelitian dan meliputi metode. Untuk yang pertama, topik. Topik yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah desain logo dan branding kota. Untuk gap atau masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya implementasi branding kota oleh instansi pemerintah di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan master branding kota sebagai media promosi Kabupaten Wonosobo yang berlanjut ke urgensi. Jadi pentingnya penelitian ini apa? Yang pertama, meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Dan yang kedua, meningkatkan profesionalisme pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap branding yang dimilikinya. Kemudian yang tujuan, mengidentifikasi tingkat konsistensi lembaga pemerintah kabupaten dalam upaya membangun citra kabupaten. Jadi ketika sudah ada branding, nah kita itu mencari tahu sebetulnya branding ini bermanfaat atau tidak bagi Kabupaten Wonosobo itu. Kemudian novelty atau kebaruan dari penelitian ini, yaitu strategi peningkatan konsumen terhadap suatu tempat melalui penerapan city branding. Kemudian kontribusi dari penelitian ini adalah menjadi panduan praktis strategi branding yang efektif dalam memaksimalkan potensi Kabupaten Wonosobo. Jadi melalui metode yaitu kualitatif dengan pendekatan monodisiplin. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Metode penelitian ini berfokus pada menjelaskan karakteristik, sifat, dan pola hubungan antar variabel-variabel yang diamati dengan mengadaptasi penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi sering dilakukan dengan metode observasi, wawancara, atau pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu topik dan masalah atau masalah. Jadi penelitian ini akan mengadaptasi penelitian deskriptif. Kemudian subjek penelitian adalah yang pertama itu ada sasaran penelitian ini adalah wisatawan yang datang dan telah melakukan wisata di lingkup area Kabupaten Wonosobo. Sedangkan sasaran yang lainnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Kemudian objek penelitian ini mengacu pada urgensi logo pada konsep city branding Wonosobo The South of Java. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen penelitian meliputi angket dengan menguji data faktual. Kemudian ada pedoman wawancara sebagai pedoman ketika melaksanakan wawancara secara langsung, baik lisan terhadap dinas terkait ataupun pemerintah terkait. Kemudian untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dapat menggunakan angket ataupun terjun secara langsung ke lapangan. Kemudian wawancara dapat kita mewawancarai melalui dinas-dinas atau instansi terkait
Kemudian studi dokumentasi, kita melihat sejauh mana penggunaan master branding ataupun aset-aset dari branding Kabupaten Wonosobo di media sosial. Kemudian untuk teknis analisis data meliputi pengumpulan, kemudian reduksi, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan, kemudian verifikasi data. Baik, cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan setelah sesi presentasi ini. Terima kasih dari saya, Agus Puji Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.